perkenalkan nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin SCNM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah e-marketing. Langsung saja, yang pertama, pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepala pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan ataupun dengan pemasar. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Memahami pemasaran digital itu sangat penting. Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga, perusahaan mengeluarkan produk baru bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Digital memungkinkan Anda untuk melakukan segmentasi terhadap audiens Anda dan menyesuaikan pesan-pesan dengan cara yang bernilai dan dapat diukur. Ketersediaan informasi, keinginan yang kuat untuk berkontribusi, dan teknologi yang ramah penggunaan telah menyebabkan peraturan keterlibatan manusia di dalam dunia digital. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhananya, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah fintech lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda dengan peer-to-peer lending yang bersifat pinjaman. Pinjaman yang Anda ajukan dalam fintech lending seperti Coinworks akan didanai oleh banyak investor atau pendana yang tergabung, di mana Anda bisa mencicil dana pinjamannya setiap bulan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dan proses terkumpulnya dana lebih cepat. Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapatkan di crowdfunding lebih optimal. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan 3 hal tersebut. Crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Caranya dibagi menjadi 3. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Cara yang kedua, dengan mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihannya sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Cara yang ketiga, dengan mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan yang keenam, cara mendapatkan uang dari internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang dari internet, berikut adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan dan
Jelaskan bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Yang pertama, sebelum kamu mendapatkan uang dari internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyediakan smartphone atau laptop. Yang kedua, memiliki koneksi internet yang cepat. Yang ketiga, mempelajari cara mendapatkan uang dari internet. Yang keempat, menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial. Yang kelima, membuat akun PayPal dengan sejenisnya. Cara untuk mendapatkan uang di internet. Yang pertama, bisa mengunduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang dari internet adalah dengan mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Jika kamu sudah melakukan registrasi dan login, maka kamu akan diminta untuk melakukan tugas, misalnya mengunduh aplikasi, membuka kunci smartphone, hingga membaca artikel atau berita. Cara yang selanjutnya yaitu dengan menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang dari internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO, Search Engine Optimization. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Hal ini dilakukan agar tulisanmu bisa meraih traffic blog, kemudian mendapatkan sejumlah uang melalui berbagai cara seperti Google AdSense, link afiliasi, dan lainnya. Selanjutnya, dengan cara mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei tersebut, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akunmu. Selanjutnya, menjadi reseller domain atau website. Dengan menjadi reseller domain, kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domainmu, maka akan semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain, kamu harus menuju penyedia domain, yaitu Niaga Hoster, Hostiger, Domainesia, dan lainnya. Selanjutnya, menjadi freelance di berbagai bidang dengan bayaran yang sama seperti pekerjaan kantoran dan jumlah jam kerja yang fleksibel. Kamu akan bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya, kamu bisa mendaftar di situs 1000lancer.com. Dalam situs tersebut, kamu akan mencari dan menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain, hingga administrasi. Pertanyaan yang ketujuh, apa dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan dilakukannya analisis web tersebut? Pentingnya analisis web. Yang pertama, menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki. Yang kedua, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs tersebut. Yang ketiga, memantau arus lalu lintas dengan pengguna web. Yang keempat, menunjukkan tujuan akuisisi. Tujuan analisis web. Yang pertama, banyak sekali statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Kemungkinan sasaran analisis web dilakukan. Yang pertama, tingkatkan jumlah pengunjung. Yang kedua, kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, menjaga pengunjung di website selama mungkin. Yang keempat, meningkatkan konversi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertanyaan yang kedelapan, ada banyak model untuk melakukan pendekatan digital. Salah satunya adalah model TCEO. Sebutkan dan jelaskan model TCEO tersebut. Pertama, think adalah titik awal dalam pendekatan yang kamu gunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital seperti perencanaan komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Yang kedua, create, menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web mulai dari desain, pengembangan web, hingga copywriting, konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Selanjutnya, engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan pembeli
pembelian dan perencanaan media, optimasi mesin pencari, pemasaran email, media sosial, dan manajemen. Pertanyaan yang terakhir, nomor 9. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Yang pertama, meringkas materi web 1 dan berikut video, yaitu materinya tentang menerapkan digital dalam pemasaran. Yang kedua, meringkas materi bab 2 dan berikut video, materinya tentang tim. Baiklah, sekian jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah e-marketing dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.